Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram, guru kita Kiai Haji Abdul Jawad Khairi, Al-Mukarram wal-Muhtaram, Al-Ustaz Haji Ahmad Marjan, para orang tua, bapak-bapak, abang-abang yang saya hormati dan dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati, saya cintai, juga sama-sama kita doakan keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Maryati binti Marjan yang pada malam ini kita diundang kumpul bareng oleh keluarganya, oleh putra-putrinya Bang Faisal ini ya. Salah satunya putra beliau Bang Faisal yang saya kenal, untuk mendoakan almarhumah dan almarhumah yang lain. Mudah-mudahan kita yang doain ikhlas. Amin. Itu syarat mutlak kumpul kita malam ini manfaat. Kita ini udah diundang, disiapin kue, dan baunya dari dalam juga rasa nasinya enak nih ya kan? Iya kan ya? Iya. Makan kan bener Bang Ipal ya? Maka itu bayaran yang Allah berikan di dunia dari ikhlas kita. Jadi kayak buah yang disiapkan oleh Bang Faisal dan keluarga. Ini bukan mengurangi keikhlasan kita. Keikhlasan kita itu di sini, di dada. Hanya Allah yang tahu dan kita. Maka obong, udah disiapin segalanya, kita tibang doa ikhlas aja kagak bisa. Abong udah disiapin segalanya sama Bang Faisal dan keluarga, tibang ikhlas doang nggak bisa kita. La ilaha il, astagfirullahalazim berarti. Nauzubillahi min zalik. Nah maka buat Bang Faisal dan keluarga ibunda almarhum Ibu Hajah Maryati, kalau ngarepin dari yang datang doa mereka, ini kan 50-50. Cuman mah kalau dari tampangnya semuanya ikhlas. Abang-abang jejaka yang di pinggiran sono, tampangnya doang romannya serem, tapi lembut hatinya ikhlas. Harapan kita. Cuman karena ini sifatnya rahasia dan tidak ada yang tahu hati kita kecuali Allah dan yang memiliki hati, maka bagaimana caranya agar yang dilakukan Bang Faisal dan keluarga besar sampai malam ini itu punya sebuah manfaat yang luar biasa buat almarhumah, maka niatkan apa yang antum keluarkan sehingga bisa terjadi acara ini, dari mulai konsumsi nasi, buah-buahan dan yang lainnya. Niatkan, ya Allah, jadikan semua pahala hadiah saya, jadikan semua pahala sedekah saya, ya Rabb, pahalanya buatnya. Maka Allah sampaikan sebelum kita makan. Amin. Ini sedekah. Karena ini udah bukan dari duit almarhumah, bukan. Kecuali almarhumah masih hidupnya bilang, Sal, nanti kalau gue udah meninggal, duit gue yang 2 triliun, ini lu buat sedekah, misalkan begitu, almarhum. Itu
sebelum pembagian hak waris, itu harus sudah diberikan dulu. Ala sabilul wujub, min ba'di wasiyatin yusabiha audain. Utangnya dikelarin, habis itu wasiatnya. Karena itu masih duit almarhum yang memang diwasiatkan. Kalau ini kan enggak. Meninggal seseorang, maka secara hukum, secara otomatis kepemilikan itu pindah. Maka yang dikeluarkan ini bukan harta almarhumah, tapi apa? Harta ahli waris. Maka kalau seluruh ahli waris, salah satunya Bang Faisal, keluarkan ini, ikhlas karena Allah, diniatkan pahala sedekahnya untuk almarhum, belum kita makan pahalanya Allah sudah sampaikan kepada almarhum. Gitu. Memang ada dalilnya, Ji, lu ngomong begitu? Lah ada lah. Masa kiai ngomong, masa ustaz ngomong sembarangan? Ada dalilnya. Satu hadis dari Nabi kita diriwayatkan dalam Kutubus Sihah, anna rajulan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ini orang laki-laki manggil Sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat inna ummi, dalam satu riwayat inna abi. Ya Rasulullah, inna ummi matat wa tarakat malan wa lam tusi. Ya Rasulullah, makku meninggal. Ninggalin banda banyak, tapi dia nggak wasiat, artinya nggak wajib dikeluarkan. Karena langsung pindah kepemilikannya kepada ahli waris. Meninggal ibu aku, ninggalin harta banyak, tapi wasiat. Tidak wasiat. Lalu seorang laki-laki ini bertanya, apa tasaddaqa anha ya Rasulullah? Kira-kira ya Rasul, kalau harta yang sudah pindah kepemilikannya kepada aku, artinya harta aku, bisa nggak aku sedekahkan harta milik aku, ya nggak, yang pahalanya buat emak aku? Itu pertanyaan seorang laki-laki kepada Sayyidina Muhammad. Apa jawab Rasulullah? Naam, iya, sedekah yang kau keluarkan dari harta kamu, yang kau niatkan pahalanya buat emak, bapak atau siapapun yang sudah meninggal dari orang Islam, itu sampai dan manfaat. Nah makanya di awal tadi udah Bang Faisal sama abang-abang keluarga besar semuanya nih niatin, ya kayak salak, jeruk, ini kan ntar makan nasi juga apa bukan? Nasi kembuli, jago kiai kan, nasi kembuli kan, niatin ya Allah semuanya walaupun saya ikut makan, semuanya yang saya infakkan ya Allah, yang saya sedekahkan pahalanya buat nyak saya, itu sampai semuanya. Itu udah pasti sampai dengan catatan ikhlas semuanya, ya enggak, dan diniatkan untuk mereka pahalanya. Itu sampai. Itu yang pasti. Karena kalau doa kita belum tentu pasti. Cuman saya yakinnya yang datang 40 hari ini semuanya ikhlas walaupun lapar. Ya lapar makan urusan perut. Bener nggak? Nah kalau kita ikhlas, itu baru sampai Yasin kita yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Jawaz. Terus tahlil kita, itu sampai semuanya. Nah berarti kan double. Infak yang dikeluarkan pahala sedekahnya dikasih almarhum, Allah sampaikan. Doa Yasin kita, tahlil kita, ikhlas Allah sampaikan untuk mereka. Emang balasannya apa jika kita ikhlas? Bang Faisal dan keluarga besar. Ini kan yang meninggal emak kita, emaknya Bang Faisal berarti ini kan ya? Makan dong bener kan? Empo antum ya? Ini kan emak sekarang. Bang Faisal sama abang-abang yang lain yang saya kagak sebut, mohon maaf karena saya kagak kenal. Kalau saya kenal mah saya sebut. Nah sekarang kan jatuhnya Bang Faisal dan yang lain anak. Ayo besok kita 40 hari, nanti ke depannya, nanti ayo haul, nyak, biar semuanya kiai, ustadz pada doain, jamaah pada doain. Tulus niat kita, kan begitu. Inilah pengabdian seorang anak kepada emak bapak yang udah meninggal. Bukan masak segala pucung, gabus pucung, ini kesukaannya, ya besok kita makan gabus pucung untuk mengenang. Bukan begitu. Nyak doyan banget sama semurnya, kita masak semur, kita gegaras ke keluarga. Boleh masak semur, nyak demen banget sama semur. Cuma nyak kebiasaannya kalau habis masak semur, semua mamang-mamang lu, misanan-misanan lu kasih, tetangga dikasih. Tuh baru bener, ini kagak. Ayo kita mengenang emak, kita makan pucung, gabus. Dia doang diri ke garas. Ya, habis gendut perut. Bukan begitu. Pengabdian seorang anak kepada emak bapak yang sudah meninggal artinya apa? Mendoakan. Mendoakan itu ngabdinya.
Maka kayak Bang Pesol sekarang 40, kalau ada rezeki nanti keluarga Bang Pesol, abang-abang haul misalkan. Itu pengabdian anak. Lah terus balasannya orang yang ngabdi kepada orang tua apa? Balasannya cash di dunia dan di akhirat Allah kasih. Kan sering hadis yang kita sampaikan. Baktilah kalian kepada orang tua, nanti anak kita bakti. Kalau Bang Faisal dituluskan ikhlasnya, semuanya abang-abang saya, anak-anak putra-putri almarhum, ikhlas ngadain tahlil, ikhlas ngundang orang, ikhlas ngeluarin duit buat konsumsi, ikhlas sedekahnya buatnya. Nanti giliran Bang Faisal, semuanya putra-putri almarhum meninggal, anaknya nggak pakai disuruh, anak-anak mereka nggak pakai didoktrin, anak-anak mereka nggak pakai diapa-apain. Allah sudah gerakkan hatinya, bapak lu sudah meninggal, jadi anak soleh. Kalau Allah yang begitu, siapa yang bisa nolak? Tahu-tahu tuh tanpa kita ajarin, tanpa kita present, anak kita udah bisa aja baca Yasin. Setiap malam Jumat dia baca Yasin. Sampaikan pahalanya buat bapak saya misalkan. Rapi. Coba kalau yang model cuek. Oi. Makan, jangan tidur. Daripada tidur aja, orang di sana. Ayo udah. Kalau yang cuek sama mama bapak yang udah meninggal, emang siapa yang nolong mama bapak kita? Ngandelin Kiai Jawas, ngandelin anak, ngandelin Bang Haji. Jangan pakai ngandel sama orang buat orang tua kita. Nah kita mah kalau diundang kita doain. Kita mah walaupun kagak diundang, kagak kita tetap kita doain kalau khutbah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Apalagi memang ada kerabat, ada kedekatan. Kan begitu. Ngandelin orang mah susah, Bang. Nah makanya kita yang jadi anak. Lah ngandelin orang malah kalau diundang begini, kalau diundang ilok kita di kamar kita. Ya Allah buat Ibu Haja Mariati. Lah maaf bapak kita kagak doain. Nah makanya apa? Anak yang dituntut. Itulah apa yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Waladun soleh yad'ulahu. Anak yang soleh yang doain kita. Maka mudah-mudahan Bang Faisal ini keluarga semuanya ikhlas. Nanti punya anak, cucu-cucunya Ibu Haja Mariati ini semuanya soleh, yang giliran anak-anaknya beliau meninggal, cucu-cucu beliau jadi anak soleh yang gak pernah berhenti mendoakan mereka. Lah kalau yang kita nih yang diundang, ikhlas kagak? Oi, kembuli ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti balasannya sama Pak, kita yang meninggal. Ya Allah, gue mau pengen meninggalnya di Jatiwaringin, ngapa gue sering hadir tahlil? Kalau gue meninggalnya di Cirebon, meninggalnya di Jawa, kagak sanak famili, kagak ada yang doain. Bapak jangan takut, semua tanah Allah, semua makhluk Allah, semuanya atas dasar kehendak Allah. Kalau kebetulan kita yang rajin ikhlas, rajin tahlil, dari mulai turun tanah sampai 40 hari, kita diundang tahlil ikhlas, walaupun sambil senderan mangap-mangap dikit, ngantuk. Tapi tujuannya dari rumah, iya gue mendoain, gue mau baca Yasin. Baru Yasin wal Qur'anil Hakim, molor. Nggak jadi masalah. Yang penting Allah Maha tahu akan keikhlasan kita. Ya Allah pengennya, jangan pakai di Jatiwaringin, meninggal dimanapun Allah yang tahu dan Allah yang sudah tentukan. Kalau kita ikhlas, meninggal di langit pun, Allah akan perintahkan makhluk Allah untuk doain kita. Emang kayu nggak bisa istighfar, ikan nggak bisa istighfar, binatang nggak bisa istighfar. Seluruh makhluk itu punya sebuah kode etik. Apabila Allah perintahkan mereka akan nurut. Manusia nggak bisa doain kita. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kita meninggal. Orang Jatiwaringin nggak ada yang tahu kalau kita meninggal. Dan mereka menyangkanya kita hidup sehingga mereka nggak tahlilan. Tapi Allah Maha tahu dan Allah punya kebijakan serta kekuasaan. Bukan manusia saat ini yang harus mendoakan dia, tapi seluruh ikan di laut aku perintahkan doain dia. Beres nggak kira-kira? Lah kalau ikhlas, kalau ikan mau udah jelas banget ikhlasnya, kagak ngarepin kembuli dia mah. Bener kagak? Segala misalkan kayak di hutan kunyuk, monyet, disuruh sama Allah, lu istighfar buat dia, lu nggak nurutnya pasti nurut dan pasti ikhlas. Jadi nggak usah khawatir. Ikhlas mah tanamkan saja. Siapapun yang meninggal dari saudara kita orang muslim, ayo datang, ikhlas, baca Yasin, ngantuk-ngantuk dikit tahan, bilang ya Allah, ini hadiah saya buat almarhum yang dimaksud. Sampai nanti kita meninggal, Allah akan ganti lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan. Mau di Jatiwaringin, mau di laut, mau di langit kita meninggal, semua bumi Allah, semua langit Allah. Allah punya kekuatan dan kekuasaan untuk memerintahkan makhluknya agar istighfar terus kepada Allah, agar Allah ampunin dosa kita. Nah itu balasan ikhlas kita. Maka sekali lagi saya bukan ragu kepada bapak-bapak, abang-abang saya bertanya, ikhlas nggak kira-kira?
Ini kalau ntar ada yang nggak dapat nasi kembuli, ikhlas nggak? Yakin? Nah, maka mudah-mudahan ikhlas. Almarhumah Ibu Hajah Mariati, ya Allah, Allah angkat derajatnya, Allah ampunin segala kehilapannya, dan Allah jadikan seluruh keluarga yang ditinggal putra-putri beliau, Bang Faisal yang saya kenal, jadi anak soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.